Setelah perpaduan, maka kedua kita akan muncul kata peace. Kira-kira ya atau tidak? Coba kalau kita di taman itu saya damai, teduh begitu. Maka itu hanya orang bodoh yang gak bisa berjam-jam duduk di taman. Maaf jangan tersinggung saya ngomong ini. Betul nggak? Orang normal kan bisa berjam-jam di situ menikmati. Coba lihat aja di sekitar kita. Walaupun nggak ada taman seindah itu, kita sebut park, ya. Walaupun cuma park, tapi pun itu indah. Kalau kita bisa duduk di situ, aduh itu luar biasa. Ternyata seluruh bentuk model cara pelayanan yang Tuhan ingin atas gerejanya adalah ciptakan taman itu kemanapun kita berada. Tidak harus dalam ibadah, tidak. Sampai suatu saat, kira-kira tahun 81, waktu itu saya masih dalam pencarian taman itu. Mari kita lihat bukti ini. Bapak-bapak kita dengan taman itu betul-betul all out istilahnya, serius dan sungguh-sungguh. Yohanes 19, kita lihat ayat ini. Bukan kebetulan, karena ini firman. Karena semua yang Tuhan sampaikan dan ditulis dalam Alkitab sebagai firman-Nya tidak ada yang kebetulan. Betul? Semuanya pasti punya maksud. Yohanes 19 ayat 41. Dekat tempat di mana Yesus diapakan? Nah, dengar kata disalibkan itu ngeri bukan? Dalam bahasa Ibrani Golgota, Bukit Tengkorak. Oh, ngeri sekali. Tadi pagi saya dengar berita, bulan depan 3 terpidana mati bom Bali 1 akan dieksekusi. Bulan depan. Nah, dengar tempat tengkorak, dengar tempat Yesus disalibkan itu tempat hukuman mati. Tapi ayo kita baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Dekat suatu tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Cukup sampai di situ. Apakah ini sekedar kata-kata basa-basi? Ya, ditulis saja begitu. Jawab, ya atau tidak? Tidak. Papa ingin meyakinkan kita. Ternyata tempat penyaliban pun ada tamannya. Kenapa Papa berkata seperti ini? Karena dia ingin menunjukkan bahwa taman itu adalah tujuan supaya bumi ini jadi indah. Ingat saudara, cuma ada satu di antara dua. Kalau kehidupan kita berkeluarga, bergereja, kerja, usaha, sekolah, apa saja tidak seperti surga, pasti seperti neraka. Ya atau tidak? Cuma ada satu di antara dua. Jangan coba-coba cari apa tengah-tengah surga neraka. Nggak ada. Betul? Harus kiri atau kanan sekaligus. Nggak ada tengah-tengahnya. Maka itu pertanyaannya, hidup kita baik secara pribadi, keluarga, dalam pelayanan, bekerja, sekolah, apa saja, itu seperti taman atau seperti semak belukar. Kalau di taman itu kita menemukan keindahan, harmonis, kita menemukan damai dan semuanya itu pasti. Ini ide yang bagus yang Yesus katakan. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Belajarlah dari anak-anak. Masih ingat firman itu? Untuk apa saja? Belajarlah dari anak-anak. Lebih 80% pewahyuan yang saya terima dari Roh Kudus untuk mengerti firman Bapa kita ini, 80% lebih itu saya pasti ketika kumpul anak-anak. Hari Rabu malam, hampir jam 12 lewat, saya mampir ke satu keluarga. Sudah malam, anak-anak sebagian belum tidur. Nah, waktu saya masuk, lihat anak-anak masih main, saya belajar sesuatu dari mereka. Terus besok saya beritahu orang tuanya, saya ajak orang tuanya untuk ke toko buku mencari apa yang disukai oleh anak-anak. Dan tadi saya ketemu salah satu anak itu di belakang situ. Kamu sudah baca yang mana dari buku yang Papa beli kemarin? Kamu sudah nonton DVD yang mana? Dia bisa cerita apa yang dia baca, apa yang dia tonton. Tengah malam jam 12 lewat, mereka belum tidur. Saudara, kita lihat betapa Tuhan itu ajaib dengan anak-anak itu. Belajar dari mereka. Nah, suatu hari, ini masih nyambung masalah taman. Akhirnya terakumulasi setelah berapa kejadian
Saya nggak ingat tepat berapa tahun itu, tapi akhirnya saya muncul pemikiran ini. Coba ingat, kalau kita ajak anak-anak kita pergi ya ke tempat yang ramai, pesta ulang tahun, atau ke mall yang ada acara permainan anak-anak, atau ada apa saja. Kemarin kami ngajak lagi pergi dengan beberapa anak. Toto dari jauh, anak-anak itu saya lihat, saya tuh nggak pernah dengar nama apa, cakasis, begitu ya, cakasis. Saya pikir ini ngomong apa anak-anak, kan saya nggak tahu, di kuping saya masih asing dengar suara itu. Toto ribut ini. Saya tanya kenapa? Oh, itu tempat anak-anak bermain. Yang mana? Kok saya nggak lihat? Kok anak-anak saya lihat duluan? Bisa tahu bang, anak-anak itu? Oke. Walaupun anak-anak itu dibawa tempat yang mereka suka. Mungkin makanan masih penuh, permen-permen masih banyak, musik belum selesai, wah balon luar biasa. Dengar pertanyaan saya, kalau mereka sudah capek, mereka punya satu kata sakti yang orang tua harus tunduk. Ngomong apa? Nah itu dia, pulang. Nggak bilang makan, yuk makan. Kita yang bilang makan. Betul nggak? Yang gede-gede ini bilang makan, anak kecil akan bilang makan. Pulang, pulang. Nah saya itu belajar dari kata pulang itu. Saya menemukan rahasia yang luar biasa. Pulang. Tahun 70-an saudara, kira-kira 74-75. Saya mulai pelayanan dengan Jeremia Rim almarhum. Kalau orang Surabaya tahu, di sepanjang kali dari Jalan Gubeng ke Jalan Kayun, itu ada kali Mas. Di situ kami punya pelayanan untuk para tunawisma. Ternyata mereka juga anak-anak mereka. Walaupun rumah orang tua mereka cuma nempel di pinggir talutnya jembatan itu, atau rumah orang tua mereka ada di bawah pohon, kalau pagi mereka lipat rumahnya, malam baru dipasang rumah itu. Yang mengherankan, mereka pun kalau capek tetap bilang pulang, nggak bilang ngiyup. Tahu bahasa Jawa ngiyup, berteduh. Tetap bilang pulang. Ada apa di balik kata pulang ini? Sampai suatu hari saya tiba pada satu konsep. Dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa membedakan dua kata benda ini. Dan kita semuanya tahu dalam bahasa Inggris, the difference between a house and a home. Betul? Kita nggak punya itu dalam bahasa Indonesia. Buat kita rumah tetap rumah. Tapi bahasa Inggris ini luar biasa. Saudara percaya tidak semua house itu home? Jawab iya atau tidak? Kita lihat di Indonesia, rumah bisa miliaran rupiah. Wih, keren. Dari depan aja kelihatan, wah ini rumah megah sekali. Percayakah saudara? Sebagian besar yang menikmati pembantu rumah tangga, bukan pemiliknya. Kira-kira iya atau tidak? Kenapa yuk? Ada 3 alasan yang saya pernah teliti ini. Nomor 1, kebanyakan mereka cuma investasi, nggak pernah ditempati. Sebab mereka punya rumah di Singapura, punya rumah di Australia, punya rumah di Amerika, punya di mana? Maka itu pembantu yang jadi raja di rumah itu. Nomor 2, kalau mereka tidak investasi, mereka lebih senang tinggal di hotel daripada di rumah. Karena rumah yang sehebat itu bukan a home, just a house. Ada neraka di situ. Maka itu ketika dalam berapa kali konseling, berapa keluarga, maaf jangan tersinggung kalau ada orang yang bertobatlah. Kenapa ada suami-suami kalau mau pulang itu telepon dulu, entah tanya pembantunya, entah tanya anaknya, mamamu sudah tidur belum? Nah, kira-kira apa maksud pertanyaan seorang suami seperti itu? Sebab harimaunya belum tidur di rumah. Maaf, jangan marah, saya cuma ngomongin. Kalau harimaunya belum tidur, celaka pulang. Lebih baik tidur dulu dia. Nah, jadi rumah itu bukan a home, just a house. Kembali kepada pertanyaan tadi, hanya ada satu di antara dua, surga atau neraka hidup ini. Mengapa jumlah kids street makin banyak? Street kids, saya kebalik ngomong maaf. Karena mereka nggak bisa berkata, aku mau pulang. Kalau toh mereka punya orang tua dan punya rumah, mereka tetap nggak bisa berkata aku pulang. Karena neraka di rumah itu. Maka kesimpulannya, ternyata rumah kita itu just a house atau a home. Itu sangat ditentukan oleh dua orang yang namanya papa